Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Lestari dari Prodi S1 Akuntansi semester 3, mata kuliah Pengaudit 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi hasil karya sendiri. Yang ke-1, sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen? Jawabannya, tanggung jawab manajemen menyusun laporan. Keputusan manajemen untuk secara agresif mengakui pendapatan masa depan dari kontrak Mahatta yang melanggar PSAK. 23. Kinerja perusahaan tahun 2018. Tanggung jawab manajemen sebagaimana didefinisikan dalam standar audit yang menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat dan representasi yang wajar dalam laporan keuangan. Yang ke-1 ada tanggung jawab auditor menyatakan pendapat, penerbitan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP Tanubrata. Yang kedua ada auditor dan manajemen tampaknya terjebak dalam perangkap bentuk di atas substansi. Mereka memiliki dokumen kontrak yang sah secara hukum atau bentuk, tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realitas ekonomi yang mendasarinya. Tugas utama auditor adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Pertanyaan yang kedua, berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahatta di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang dan bukan penyalahgunaan aset. Jawabannya, 1. Pelaporan keuangan curang manipulasi yang disengaja atas pengakuan pendapatan untuk mengubah kerugiannya signifikan menjadi laba yang dilaporkan. Kedua, penyalahgunaan aset adalah salah satu dari jenis utama kecurangan keuangan fraud di mana karyawan atau manajemen menggelapkan atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit? Jawabannya, skeptisisme profesional adalah sikap hati-hati, waspada, dan tidak mudah percaya pada informasi dari manajemen. Keyakinan memadai berarti tingkat keyakinan tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena kesalahan maupun kecurangan. Dalam kasus Garudanya, auditor KAP Tanubrata gagal menunjukkan skeptisisme profesional karena mereka tidak mempertanyakan keanehan transaksi Mahatta. Pendapatan besar diakui padahal layanan belum diberikan dan pembayaran belum diterima. Auditor hanya menerima penjelasan manajemen tanpa mencari bukti tambahannya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan suatu prosedur audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji tersebut. Jawabannya, ketersediaan. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas, meskipun kontrak telah ditandatangani peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan, pemberian layanan dan penerimaan pembayaran yang dapat diandalkan belum terjadi pada tahun 2018. Dengan demikian, pengakuan pendapatan ini melanggar asersi keterjadian. 1. Pisah batas. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar adalah pelanggaran yang paling mencolok. Manajemen secara tidak tepat menarik pendapatan dari periode akuntansi masa depan selama 15 tahun. Yang kedua, akurasi. Asersinya menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi yang dicatat telah dicatat dengan tepat. Dengan mengakui pendapatan masa depan yang belum dihasilkan, jumlah pendapatan yang dicatat untuk 2018 secara fundamental tidak akurat. Pertanyaan nomor 5, bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan berisiko tinggi sepertinya? Jawabannya, 1. Dalam kasus PT Garuda mengaku pendapatan dari Mahatta menimbulkan piutang usaha yang besar, padahal pembayaran belum diterima. Penilaian dan alokasinya, apakah nilai piutang mencerminkan nilai sebenarnya atau justru tidak realistis? Risiko terhadap pada asersi penilaian karena Muhammad Hatta adalah perusahaan baru dengan kemampuan bayar yang diragukan.
sehingga nilai piutang kemungkinan tidak wajar. Bukti penting yang harus diperiksa auditor: 1. Kontrak dan jadwal pembayaran Mahata. 2. Kemampuan finansial Mahata. 3. Konfirmasi langsung kepada Mahata mengenai kewajiban bayar. Dan yang terakhir ada evaluasi kemungkinan piutang tidak tertagih. Tanpa bukti ini, auditor tidak bisa memastikan nilai piutang tersebut benar dan realistis. Pertanyaan nomor 6, jenis bukti lain apa yang akan Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketetapan waktu penepatan? Jawabannya, auditor dan manajemen tampaknya terjebak dalam perangkap bentuk di atas substansi. Mereka memiliki dokumen kontrak yang sah secara hukum, tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realitas ekonomi yang mendasarinya, bahwa pendapatan belum dihasilkan dan ketertagihannya sangat dipertanyakan. Tugas utama auditor adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Dalam kasus ini, kantor akuntan publik yang bersangkutan tampaknya menerima keberadaan kontrak tanpa secara memadai, menentang penilaian piutang yang dihasilkan atau ketetapan waktu pengakuan pendapatannya. Pertanyaan nomor 7, jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru? Jawabannya, transaksi Mahata yang diakui sebelum waktunya mengacu siklus penjualan dan penagihan karena pendapatan dicatat padahal belum terjadi, sehingga piutang usaha untuk meningkat padahal belum ada pembayaran yang nyata, dan akun penjualan menjadi terlalu besar. Akibatnya, laporan keuangan menunjukkan laba palsu. Jika laba yang salah satu digunakan untuk mencari pinjaman atau menarik investor, maka siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali juga ikut terdampak. Perusahaan bisa mendapat pembiayaan. Pertanyaan nomor 8, berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan besar terjadi. Jawabannya, kegagalan paling kritis terjadi pada tahap 1, perencanaan dan penilaian risiko, karena auditor tidak mengidentifikasi kontrak Mahata atas sebagai area berisiko tinggi. Seharusnya pada tahap ini auditor menilai risiko salah saja material dan perancang prosedur audit khusus. Tetapi yang terjadi, auditor tidak menilai substansi transaksi secara kritis, sehingga kesalahan besar dalam pengakuan pendapatan tidak terdeteksi sejak awal. Pertanyaan nomor 9, seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata? 1. Tanggung jawab komunikasi auditor itu ada 2. 1. Jika manajemen menolak pilihan auditor, pilihan standar komunikasi tertulis wajib ke komite audit sejak awal. Jika ditolak, memodifikasi. Yang kedua, ada komunikasi ke komite audit. Seharusnya auditor wajib melaporkan tertulis dan telat waktu ke komite audit. Contohnya, manajemen mengakui pendapatan Mahata tanpa transfer atau risiko pembayaran komisaris. Pertanyaan nomor 10, etika, tata kelola, dan kewajiban publik auditor. Skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikan tanggung jawab etis yang lebih luas dari seorang auditor kepada publik, kreditur, investor, di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Jawabannya, kasus Garuda menunjukkan bahwa audit eksternal memiliki keterbatasan karena auditor hanya memeriksa berdasarkan bukti yang diberikan manajemen. Jika manajemen menutupi informasi, auditor bisa gagal mendeteksi kecurangan. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola internal yang kuat, seperti peran aktif komisaris dan komite audit untuk mengawal manajemen dan menjaga kejujuran laporan keuangan.
Secara etis, auditor tidak hanya bertanggung jawab pada manajemen, tetapi juga pada publik, investor, dan kreditur. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.